Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Eki. Saya mau nanya, apa benar orang yang sudah meninggal itu bisa mendengarkan doa kita? Seperti orang tua kita yang sudah meninggal terus kita doakan, apakah mereka bisa mendengarkan kita? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam Islam, hidup tidak cuma sekedar berhenti di kehidupan dunia, tapi hidup masih akan berlangsung karena ada alam barzah dan alam akhirat nanti. Karena itu, yang kita anggap mati dalam kehidupan dunia, sesungguhnya mereka tidak mati. Hanya pindah alam, pindah kehidupan dari kampung yang bernama dunia ke kampung yang bernama alam akhirat. Sayyid Qutb menjelaskan, Laisal maut bi'adamin mahdin wala fana'in. Yang namanya mati bukan cuma sekedar kerusakan dan kemunahan. Tapi yang disebut mati itu menurut Sayyid Qutb, berpisahnya ruh dengan jasad. Jasad kita ini asalnya dari tanah, maka akan kembali kepada tanah. Sedangkan ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya mati itu menurut Sayyid Qutb, berpisahnya ruh dengan jasad, berpindahnya dari kampung yang bernama dunia kepada kampung yang bernama akhirat. Nah, dapat kita simpulkan, kehidupan akan terus berlangsung. Manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu, kehidupan masih terus berjalan. Makanya kita diajarkan oleh agama, kalau lewat pemakaman umum, hendaknya memberikan salam kepada mereka, para penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan kepada kalian. Wa ana insyaallah bikum lahiqun. Karena sesungguhnya kami akan segera menyusul kalian. Memberikan salam kepada penghuni kubur itu artinya mereka mendengar salam yang kita ucapkan di kehidupan dunia ini. Cuma mereka tidak bisa lagi menjawab. Hanya cuma sekedar mendengar salam yang dari kita. Satu riwayat menceritakan satu saat baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berziarah kubur dengan para sahabat. Ketika sampai di satu pekuburan, Nabi diam, sahabat pun ikut diam. Suasana sunyi, hening, sampai-sampai sahabat semuanya terheran. Setelah cukup lama hening, sunyi, seorang sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, apakah penghuni kubur mendengar salam dari kita, ucapan dari kita? Apa jawab baginda Nabi? Andai kata kamu semua diberikan pendengaran tentang apa yang terjadi di alam kubur, saya yakin kalian tidak akan sanggup untuk mendengarnya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa ada kehidupan di alam kubur, ada kehidupan di alam barzah, dan masih akan berlangsung ke alam akhirat. Dari situlah kemudian kita diajarkan. Ada adab-adabnya. Ketika melewati pekuburan, ucapkan salam kesejahteraan kepada mereka. Doakan mereka. Karena sesungguhnya mereka tahu doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka di kehidupan dunia ini. Makanya baginda Nabi kemudian menganjurkan kepada kita umat Islam untuk sering-sering berziarah kubur. Berziarah kubur yang dimaksud di sini adalah mengirimkan doa, bacaan-bacaan Quran yang pahalanya dikhususkan kepada almarhum dan almarhumah. Ada persoalan yang timbul kemudian. Banyak di antara kita yang dijadikan sebuah tradisi ketika berziarah kubur, lalu mengajak penghuni kubur dialog. Misalnya, ketika bapaknya masih hidup, dia belum sempat menikah. Setelah bapaknya meninggal dunia, dia baru menikah. Datang ke pekuburan bapaknya sambil mengenalkan, Pak, ini loh istri saya. Dialog-dialog seperti itu. Atau, Pak, ini loh cucu bapak. Atau curhat tentang masalah-masalah yang dihadapi.
ketahuilah orang-orang yang sudah berada di alam barzah, orang-orang yang sudah berada di alam kubur, mereka sudah tidak bisa lagi melakukan apapun. Kata Nabi, mereka yang sekarang terbaring di alam kubur seperti orang tenggelam. Orang yang tenggelam, dia tentu akan mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya. Saudara, kita lihatlah kalau ada orang tenggelam, ada drum ngambang, drum dipegang. Bahkan ada rumput, rumput pun dipegang. Itulah gambarannya. Orang-orang yang sudah ada di alam kubur terbaring mereka di sana seperti orang yang tenggelam, kata baginda Nabi. Mereka mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan dia. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan kiriman pahala dari doa-doa, dari perbuatan-perbuatan baik keluarganya yang masih di alam dunia, yang dikhususkan pahalanya kepada mereka. Bukan soal curhatan, bukan soal mengenalkan kepada anggota keluarganya yang baru, tetapi tugas kita yang hidup mengirimkan mereka pahala baik, pahala sedekah, pahala-pahala ibadah lainnya, kirimkan kepada mereka. Karena sesungguhnya itulah yang mereka tunggu-tunggu dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kemana-mana, kita akan masih melihat dan menyaksikan tayangan menarik berikut ini.